Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Adinda Kalista Vidyadara, Nik Hayatul Husna, Fikri Ardianto, dan Risatul Zanah akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Tradisi Larung Sesaji dalam Pandangan Islam dengan dosen pengampun Bapak Muhammad Sinung Restendi. Agama Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang berhubungan dan sulit dipisahkan. Hal ini disebabkan karena agama Islam dan kebudayaan memiliki nilai dan simbol yang membuat keduanya saling mempengaruhi. Walaupun begitu, agama Islam dan kebudayaan perlu dibedakan. Agama merupakan sesuatu yang final, universal, abadi, dan absolut. Sedangkan kebudayaan sendiri bersifat partikular, relatif, dan temporer. Lalu bagaimanakah menurut pandangan Islam mengenai tradisi larung sesaji ini? Mari kita langsung ke pembahasannya. Larung sesaji merupakan tradisi dengan menaruh sesajian ke laut, danau, atau sungai yang sebelumnya telah dibacakan doa. Tradisi larungan ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk meminta keselamatan, persembahan rasa syukur atas nikmat yang diberikan, dan juga sebagai bentuk melestarikan tradisi. Namun, masyarakat yang menganut tradisi ini percaya bahwa meninggalkan tradisi larungan ini dapat menimbulkan bencana dan berbagai musibah yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, tradisi ini menjadi tradisi yang wajib dilakukan oleh masyarakat tersebut. Di samping masih banyak yang masyarakat yang percaya pada tradisi ini, terdapat pula masyarakat yang menganggap bahwa tradisi larungan sesaji merupakan kegiatan yang bersifat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persepsi itu muncul karena tradisi larungan sesaji sangat kental dengan nuansa mistiknya. Hal itu terlihat dari benda-benda yang digunakan dalam sesajian seperti kepala kerbau atau sapi yang membuat tradisi larungan ini disangkut pautkan dengan hal-hal yang gaib. Selanjutnya akan menjelaskan tentang dalil mengenai tradisi terdapat dalam Quran surat An-A'raf ayat 199 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mru bil urfi wa arid anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyuruh umatnya untuk mengerjakan yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah tradisi yang baik. Selain dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, dalam Quran surat An-Nisa ayat 114, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara Allah, maka kelas kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Selain dalam Al-Quran, terdapat pula dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala, dan pahala orang-orang yang mengerjakan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi dari pahala mereka, dan barang siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk di dalam Islam, maka baginya dosa, dan dosa yang mengerjakan sunnah yang buruk tersebut setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa sedikit pun pelakunya. Hadis riwayat Muslim.
Dalam hadis lain diterangkan bahwa Islam sangat toleran terhadap tradisi, yang artinya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang dari sahabatnya tentang suatu urusan, beliau akan berpesan, sampaikanlah kabar gembira dan jangan membuat mereka benci kepada agama. Mudahkanlah, jangan mempersulit. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dapat membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang memudahkan dan tidak memberatkan. Islam tidak mengharuskan suatu masyarakat untuk meninggalkan tradisi yang berjalan lama, asalkan dalam pelaksanaannya tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena seperti yang kita ketahui, Islam dan budaya merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Jika Islam serta merta menolak tradisi mereka, itu sama dengan mempersulit keislaman mereka. Pembicaraan mengenai larung sesaji ini berkaitan dengan persoalan adat. Dalam hukum Islam, urf adalah suatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya dikarenakan sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut Imam Abi al-Faid, urf adalah suatu yang dianggap baik oleh syara atau perkara yang baik, atau perkara yang dianggap baik. Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu urf sahih, diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan yang kedua urf fasid, tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan ajaran Islam. Hamim 2018. Suatu adat urf atau urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat diantaranya: yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat; 2, tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan; 3, tidak berperilaku pada umumnya orang muslim; 4, tidak berlaku dalam ibadah mahdah; 5, sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya; 6, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dari persoalan urf tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka agama Islam akan mengakui dan melestarikannya. Namun ketika sebuah tradisi dan budaya bertentangan dengan syariat Islam, maka Islam mengharuskan budaya tersebut dihapus, kecuali jika dilakukan Islamisasi dengan tujuan meminimalisir madharat pada budaya tersebut. Di samping persoalan urf, terdapat pula persoalan akidah, yaitu mengenai perbuatan syirik. Tradisi larung sesaji tidak dapat langsung dihukumi syirik, sebab kita tidak tahu niat dalam pelaksanaannya. Tradisi larung sesaji dapat dihukumi syirik jika dalam pelaksanaannya terdapat unsur yang meniadakan keberadaan Allah atau menyandingkan Allah dengan yang lain. Contohnya adalah ketika niat untuk mengadakan tradisi ini guna memperingati jin penjaga desa karena telah memberikan keselamatan bagi masyarakat. Dengan adanya niatan itu, maka tradisi larung sesaji menjadi haram karena telah menyekutukan Allah SWT. Akan tetapi, tuduhan syirik tersebut masih dapat ditolak dengan niat melakukan larung. Maksudnya adalah, niat dalam melakukan larung sesaji itu bukan mempersembahkan rasa syukur dan permohonan kepada selain Allah, namun tetap kepada Allah karena dialah yang berhak disembah dan tempat segala permohonan. Mengenai niat, diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan 4 imam ahli hadis, yang artinya, dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Begitu juga dengan tradisi larung sesaji. Tradisi larung sesaji tetap boleh dilakukan, asalkan niatnya itu ditujukan kepada Allah, bukan yang lain. Selain persoalan urf dan akidah, dalam tradisi larung sesaji juga terdapat persoalan tafsir.
Tabzir adalah perbuatan memubazirkan atau menyia-nyiakan harta. Jika dilihat secara sekilas, dalam tradisi larung sesaji sudah pasti terdapat unsur tabzir, yaitu membuang-buang makanan ke laut. Karena itu, untuk menghindari perbuatan tabzir, pelaksanaan larung sesaji harus diniatkan pula untuk sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah dengan memberi makanan kepada ikan-ikan dan hewan lainnya yang berada di laut. Dengan begitu, tradisi larung sesaji ini tidak lagi bertentangan dengan syariat Islam dan boleh dilaksanakan. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok 5 yang membahas tentang tradisi larung sesaji dalam pandangan Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.